Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dalam ruang virtual ini dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, serta uh, peserta-peserta lain yang mungkin mengikuti siaran langsung Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan juga sangat inspiratif untuk kita semua, yaitu topik tentang guru sebagai pemimpin dan penggerak perubahan. Nah, bersama dengan kita telah hadir yaitu narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Philip S. Purnama MBA. Beliau adalah Ketua Bidang 7 Transformasi dan Pengembangan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Dan malam hari ini beliau akan memberikan kita wawasan pencerahan mendalam mengenai peran sentral guru, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Philip, ada baiknya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya pembelajaran kita malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar pada malam hari ini. Kami mohon kuasa, hikmat, kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, secara khusus hamba-Mu, Pak Philip, yang akan memberikan kami materi pada malam hari ini. Materi yang hamba-Mu sudah persiapkan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua, dan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan di mana Tuhan percayakan kami untuk mengajar. Terima kasih ya Bapak. Tolong kami, pimpin kami, dan berkati media perangkat yang kami gunakan semuanya boleh berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya langsung serahkan ke Pak Philip. Selamat malam, Bapak dan Ibu, guru-guru yang saya kasih di dalam Kristus. Hari ini kami bersama-sama kita akan merenungkan sebuah kebenaran bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penggerak dan pemimpin perubahan. Sekali lagi, guru bukan hanya mengajar, tetapi adalah menggerakkan dan memimpin sebuah perubahan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk berpikir sejenak. Siapa guru yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidup Anda? Coba bayangkan wajahnya, ingat kata-kata atau sikapnya, atau sesuatu yang membuat Anda berubah karena guru tersebut. Ya, berubah itu bisa berubah sikap, berubah kecintaan terhadap satu mata pelajaran, berubah secara positif. Ya. Siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidup Anda? Saya ada beberapa guru, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ya, nanti saya akan ceritakan beberapa contoh bagaimana guru tersebut membuat saya berubah dari seorang murid biasa, ya, menjadi murid yang cinta terhadap mata pelajaran, dari murid yang biasa menjadi murid yang ingin mencapai cita-cita yang lebih. Nanti saya akan berikan contoh tersebut, tapi sebelumnya mari kita bahas ya beberapa bagian dari landasan firman Tuhan. Ya, oke. Nah, mungkin guru-guru yang Anda bayangkan tersebut itu bisa dari latar belakang yang berbeda, tetapi saya akan bahas dari latar belakang firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar dari kisah seorang guru rohani Israel, namanya Deborah. Deborah yang menyalakan iman seorang murid. Muridnya namanya Barak. Jadi gurunya Deborah, muridnya Barak. Kisah ini menunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengubah keraguan menjadi keberanian, dan murid biasa itu bisa menjadi seorang pahlawan iman. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan bahwa engkau harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Ini adalah
beberapa prinsip yang harus kita camkan sebagai seorang guru. Harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku kita, kasih kita, iman kita, dan kesucian kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi ayat ini menegaskan panggilan seorang guru Kristen. Murid itu boleh lupa ya, rumus atau definisi, tapi mereka tidak akan lupa teladan hidup kita. Seorang guru pertama adalah pendidik nilai. Jadi menanamkan nilai-nilai di dalam hidup seseorang, bukan hanya mengajarkan rumus-rumus. Kedua, dia adalah pembimbing rohani, pembimbing iman. Karena iman itu adalah yang membuat seorang murid itu bisa menempuh kehidupan dia dengan penuh kepercayaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketiga, guru itu adalah penggerak perubahan sosial. Ya. Jadi melalui guru tersebut kita tergerak untuk membuat dunia ini lebih indah, lebih nyaman, lebih baik, ya, lebih bersih dari korupsi, dan hidup dunia orang-orang sekitar kita itu lebih baik, menjadi berkat bagi sesama. Dan semua ini kita lihat di dalam sosok Deborah. Kita lihat bagaimana kondisi Israel pada waktu zaman Deborah. Israel pada waktu itu ditindas oleh Sisera selama 20 tahun. Dan Sisera dengan ada 900 kereta besi di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 3. Ya, dikatakan bahwa Sisera ingin menghancurkan Israel dengan 900 kereta besi. Dan Israel pada waktu itu sangat takut sekali. Bangsa ini lumpuh dalam ketakutan. Tidak ada yang berani melawannya. Jadi seperti murid di dalam kelas kita, ya, banyak murid yang mengatakan, Pak, saya pasti gagal ujian ini. Bu, saya ini bodoh, saya nggak tahu matematika, atau saya nggak bisa seperti teman-teman lain. Ya. Dan mereka ini persis seperti orang Israel. Ya, orang Israel itu menyerah sebelum mulai perang. Ya. Mereka bahkan sebelum mencoba sudah mau menyerah pada zaman Deborah tersebut. Dan Israel pada waktu itu butuh seorang guru yang menyalakan iman, yang membangkitkan semangat. Dan Tuhan memakai guru yang namanya Deborah. Deborah adalah seorang nabi dan hakim. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 5. Ia biasanya duduk di bawah pohon kurma dan menjadi pusat dari orang-orang di dalam komunitasnya mencari kebijakan, mencari hikmat. Dan ia bukan panglima perang, tapi ia adalah seorang guru rohani bangsa Israel. Ia adalah seorang guru, sama seperti Bapa dan Ibu, dan sama juga seperti saya, seorang guru. Ia mendengar suara Tuhan, lalu menyampaikannya. Ia memberikan pengharapan ketika bangsa Israel putus asa. Begitu pula kita. Guru Kristen dipanggil untuk berdoa sebelum mengajar, agar perkataan kita menjadi firman yang hidup bagi murid-murid. Nah, kita lihat bagaimana murid Deborah ini. Ada seorang murid yang namanya Barak. Deborah suatu saat memanggil seorang panglima bernama Barak. Dan Tuhan berkata melalui Deborah, kerahkanlah 10.000 orang. Aku akan menyerahkan Sisera ke tanganmu. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 5 sampai 7. Aku akan menyerahkan musuhmu itu ke tanganmu. Tapi apa jawab Barak? Barak mengatakan bahwa jika engkau turut maju, aku akan maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku tidak akan maju. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jadi Barak itu agak ragu-ragu, takut, ya. Minder. Ya. Dia mengatakan, guru, kalau guru ikut maju, maka saya maju. Kalau guru tidak maju, saya juga tidak maju. Ya. Jadi seperti murid-murid kita di dalam kelas mengatakan, Bu, saya nggak bisa, saya takut bicara di depan semua orang di dalam kelas. Saya pasti gagal. Kalau guru tidak ada di samping saya jadi minder, saya tidak berani. Dan guru kan tidak bisa selamanya berada di samping murid. Tugas kita adalah menggerakkan murid-murid kita ketika kita tidak ada. Ketika murid kita di rumah, dia tetap rajin belajar. Ketika dia tidak di sekolah, dia tetap rajin belajar. Bukan hanya di dalam kelas. Nah, Barak itu adalah dilihat oleh Deborah murid yang potensial yang butuh guru untuk menyalakan imannya.
Deborah tidak mencemooh Barak. Ia tidak berkata, dasar pengecut. Tapi sebaliknya ia berkata, bangunlah, bukankah Tuhan sudah berjalan di depanmu? Dia dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14 dikatakan, bukankah Tuhan sudah berjalan di depanmu? Bangunlah. Deborah tidak berkata bahwa bukankah aku yang berjalan di depanmu. Tidak ya. Bukan keakuan dari seorang guru yang dikedepankan. Tapi Deborah berkata bahwa Tuhan sudah berjalan di depanmu. Tuhan kita yang harus dikedepankan di depan murid-murid kita. Dan kata-kata ini mengubah segalanya. Kata-kata seorang guru bisa membakar semangat murid yang ragu. Ya. Ada beberapa contoh kata-kata iman yang bisa kita ucapkan pada murid kita. Di saat murid kita takut gagal ujian, kita bisa berkata, kamu bisa. Tuhan sudah memberi kamu hikmat. Ingat, hasil bukan dari nilai, tapi juga dari usahamu. Ya. Atau saat murid minder dengan kemampuannya sendiri, dia minder di depan orang, dia takut berkata-kata, ya, dia takut bicara. Ya. Maka kita bisa katakan bahwa jangan lihat dirimu yang kecil, lihatlah bagaimana Tuhan memandangmu. Kamu berharga dan sanggup melangkah lebih jauh. Atau saat murid jatuh dalam kesalahan, kita tidak langsung menghakimi, mencemooh, menyalahkan, menghukum, tapi kita bisa katakan kesalahan itu bukan akhir. Justru disinilah kamu belajar. Kamu harus belajar. Bangun lagi karena Tuhan kita pun memberi kesempatan baru. Atau saat murid menghadapi tantangan besar, kita bisa berkata bahwa jangan takut, kamu tidak sendirian. Tuhan sudah berjalan di depanmu. Sama seperti kata-kata Deborah di depan Barak. Tuhan sudah berjalan di depanmu. Sama seperti dia janjikan pada Barak. Atau saat murid kita merasa tidak berguna. Ya, kadang-kadang murid kita dari keluarga yang tidak mampu atau dari keluarga yang tidak pandai atau tidak terpandang, dia merasa tidak berguna. Kita bisa berkata, setiap orang punya panggilan. Dan panggilan itu unik, ya. Hanya untuk kamu. Ya. Jadi doaku sebagai guru adalah kamu menumpukan panggilan itu dan menggunakannya untuk berkati banyak orang. Ya, itu adalah beberapa kata-kata iman. Ya, atau membangun visi seorang murid. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa kamu tidak hanya belajar untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Ya. Siapa tahu kamu kelak bisa menjadi pemimpin yang mengubah bangsa. Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, atau bisa jadi dokter, bisa jadi arsitek, bisa jadi seseorang yang membanggakan bagi orang tuamu. Jadi ini adalah seni seorang guru Kristen, bukan sekadar mengajar, tapi juga menyalakan iman untuk membuat satu perubahan. Nah, apa kata-kata yang efek dari kata-kata Deborah tersebut di dalam Barak? Barak akhirnya dia berani memimpin 10.000 orang turun dari Gunung Tabor dan Tuhan memberikan dia suatu kemenangan yang besar. Dan lebih dari itu, nama Barak itu tercantum di dalam Ibrani 11 ayat 32. Dikatakan bahwa Barak adalah seorang pahlawan iman. Jadi dari seorang pengecut menjadi seorang pahlawan iman karena ada seorang Deborah yang menyalakan iman, memberikan semangat, menggerakkan satu perubahan. Dan murid yang ragu itu berubah menjadi seorang teladan iman bagi sejarah kita. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru, ya, 2000-3000 tahun kemudian. Semuanya itu dimulai dari seorang guru yang namanya Deborah yang mengatakan bahwa bangunlah, Tuhan sudah berjalan di depanmu. Saya punya guru, kebetulan namanya juga sama, Deborah. Guru SD saya. Waktu itu saya pindah dari kota Medan ya ke Jakarta untuk sekolah. Dan karena perubahan sistem sekolah dan perubahan standar sekolah, nilai matematika saya pada ujian pertama jeblok sekali. Sangat rendah sekali, di bawah 50. Karena standar sekolah saya di Jakarta namanya Sekolah Dasar Karunia. Ya. Mungkin ada yang kenal ya di waktu itu di Pasar Baru ya. Ada seorang guru namanya Ibu Deborah.
Ibu ini ya di depan saya itu ibunya tinggi, besar, dan punya karisma. Saya melihat dia itu seperti saya melihat ibu saya sendiri ya. Karena saya di Jakarta tinggal tidak dengan ibu, tidak dengan orang tua, tapi dititipkan ke keluarga lain. Karena orang tua saya waktu itu masih dari keluarga yang miskin ya. Jadi saya dititipkan di Jakarta ke orang lain. Dan saya melihat Ibu Deborah seperti ibu yang punya wibawa, seperti ibu saya sendiri. Dan dia selalu berkata bahwa, ya nak ya, kamu pasti bisa ya. Kamu ulang-ulang terus ya, kamu pelajari, latihan terus-menerus, matematikamu pasti bisa. Pasti bisa, kamu pasti bisa. Dengan kata-kata pasti bisa ini, saya mulai satu persatu ya, pelajaran-pelajaran sekolah saya ulang terus ya, di rumah saya ulang terus. Karena diulang-ulang terus maka matematika saya menjadi lebih lancar. Akhirnya saya lulus. Sewaktu saya lulus di STTB waktu itu ada ujian negara ya, kelas 6 SD, nilai matematika saya dapat nilai 10 ujian negara ya, dan nilai terbaik di sekolah saya. Itu adalah berkat dari seorang ibu namanya Ibu Deborah. Dan saya selalu ingat ibu tersebut ya, karena kata-kata saya pasti bisa itu membuat saya terpacu dari seorang yang murid yang nilainya di bawah 50 menjadi murid yang nilainya full ya 100. Kemudian saya punya guru lain di SMA ya, namanya Ibu Jenny. Ibu Jenny ini ibu yang luar biasa. Ini adalah guru les ya, Ibu Jenny guru les saya. Dia tahu saya tidak punya uang, jadi saya pergi les ke Ibu Jenny. Ibu Jenny tidak pernah memungut biaya kepada saya. 1 sen pun dia tidak pernah memungut biaya. Dan dia mengajari saya dengan kasih. Sebelum dia mengajar, ya, waktu itu dia guru bahasa Mandarin saya karena saya waktu SMA saya ingin terbang ke Taiwan ya, untuk kuliah S1. Dan Ibu Jenny ini membimbing saya bukan hanya dari tata cara untuk belajar bahasa Mandarin, tetapi juga setiap saat dia menyanyi. Dia suka menyanyi. Dia nyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Jadi setiap kali saya lihat dia, waktu itu saya belum terima Tuhan, Ibu Jenny melalui lagu-lagunya itu yang membuat saya salah satu penyebab saya untuk melihat Kristus di dalam seorang guru. Dan dari saya menerima Kristus tersebut, hidup saya berubah. Walaupun perubahan itu tidak berarti selamanya langsung hidupnya naik menanjak ya. Waktu saya lulus SMA, saya sudah siap-siap ujian ke Taiwan, tetapi saya tidak sanggup untuk membeli tiket pesawat one way ticket ke Taiwan. Satu trip aja saya nggak berani, nggak ada uang. Dan tidak ada satu keluarga pun yang mendukung saya, karena mereka melihat saya adalah seorang loser, atau seorang yang tidak punya harapan, tidak punya potensi. Jadi nggak ada yang mau biayai saya untuk sekolah ke luar negeri. Tapi guru ini yang namanya Ibu Jenny itu bukan hanya mengajarkan bahasa kepada saya, tapi dia juga mengajarkan bagaimana teladan seorang yang beriman, ya, teladan Kristus, yang walaupun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi saya tetap hidup saya positif. Saya katakan pada diri saya sendiri, tidak apa-apa, S1 saya tidak perlu ke luar negeri, tapi suatu saat saya ingin S2 di luar negeri. Tuhan ya, berikan saya kesempatan S2 di luar negeri. S1 tidak apa-apa, saya tidak ada uang sama sekali, one way ticket saya tidak berani, tidak ada uang untuk membeli. Dan guru Jenny ini memberikan saya semangat. Dia katakan tidak apa-apa ya, saya sudah ajarin kamu, jangan hanya karena tidak sanggup pergi ke Taiwan hidupmu jadi sia-sia, tidak ya. Kamu hidupnya harus dirubahkan, percaya Kristus. Saya percaya Kristus pada waktu SMA 3. Salah satu adalah karena Ibu Jenny tersebut. Saya melihat teladan iman di dalam Ibu Jenny. Jadi aplikasi apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran Deborah, Barak, serta pelajaran dari hidup yang saya alami? Dari kisah seorang Deborah kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, guru itu mendengar Tuhan. Guru itu harus mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan apa yang harus saya ucapkan pada anak-anak. Setiap anak berbeda. Setiap anak harus kita doakan. Sama seperti Ibu Jenny, doakan saya juga doakan orang-orang lain, anak-anak murid-murid yang lain. Jadi Deborah menyampaikan firman Tuhan bukan pendapat pribadi.
Dan guru Kristen perlu berdoa sebelum mengajar. Sama seperti ibu saya, guru saya, Ibu Jenny, dia selalu berdoa. Dia bahkan bukan hanya berdoa, dia bernyanyi di depan saya, nyanyian rohani sebelum dia mengajar. Dan itu adalah teladan yang luar biasa. Nomor 2, guru itu menyalakan iman dari murid. Menyalakan iman itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya menyampaikan firman secara datar, tapi harus memberikan semangat yang menyalakan iman dengan kata iman. Yang tadi sudah saya berikan banyak contoh ketika murid itu sedang jatuh atau sedang bersalah atau sedang minder, sedang nilainya jeblok, ya kita harus memberikan nyala api di dalam hidup anak tersebut. Jadi setiap kelas itu harus pasti banyak barak-barak di dalam kelas kita, yaitu murid yang ragu-ragu, yang minder. Kata-kata kita itu bisa mematikan atau menyalakan mereka. Jadi mari kita pilih untuk menyalakan iman dari murid-murid kita, barak-barak di dalam kelas kita. Nomor 3, ya, guru itu membentuk generasi yang berani. Jadi Deborah memimpin dengan teladan iman. Guru Kristen itu juga harus membentuk murid bukan hanya cerdas, tapi juga harus hidup yang benar dan berani berkata yang benar. Ya, berani. Saya punya satu guru lagi namanya Bapak Johannes, guru bahasa Inggris di SMA saya. Dia pinter sekali bahasa Inggris, tetapi saya waktu SMA juga saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Jadi saya banyak studi di rumah mengenai apa-apa yang mau dipelajari, sehingga saya sangat siap ketika masuk kelas. Nah, ada satu kali ya, waktu menilai ujian saya, ya, guru tersebut, ya, Pak Jonas, menilai sesuatu yang saya anggap benar itu dianggap salah. Ya. Dianggap salah. Ya. Dia coret, ya, dia bilang ini salah. Ya. Saya cukup yakin ini benar. Ya. Kemudian saya cek lagi ke 1-2 kamus, ternyata apa yang saya katakan di dalam ujian tersebut itu benar. Maka saya protes ke guru saya, Pak Yonas, ini kan di dalam kamus ini dan kamus ini dan kamus ini, 3 kamus saya bawa, ya. Ini sebenarnya itu boleh diinterpretasikan ada kebenaran di dalam kata-kata saya di dalam ujian ini. Kemudian Pak Yonas itu melihat kamus saya, oh ini kok boleh juga ya diinterpretasikan atau diartikan seperti ini. Kemudian kamus kedua juga bisa diartikan seperti ini. Kamus ketiga juga sama, ya. Kemudian Pak Yohanes mengatakan, benar, ya. Ternyata ini satu kata ada 2 atau 3 arti. Udah, saya minta maaf, saya akan benarkan apa yang tadi saya anggap salah. Ini membuat saya salut kepada Pak Yohanes tersebut. Seorang yang berani untuk mengaku salah dan membenarkan sesuatu yang benar, ya. Atau sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan sebelumnya. Open-minded, hatinya terbuka. Apakah hati kita juga terbuka? Berani juga untuk mengoreksi diri sendiri. Berani sama seperti Deborah atau guru-guru, ya. Berani juga untuk mengatakan yang benar, serta mengoreksi diri kalau misalnya kitanya salah, kita yang salah. Karena tidak semua guru 100% selamanya benar. Tidak semua guru itu bisa benar terus-menerus. Kita juga harus membentuk generasi yang berani untuk berkata benar, tapi berani juga untuk introspeksi diri sendiri. Tidak selamanya defensif atau mengatakan bahwa dirinya adalah diri yang terbaik, tidak yang sempurna. Jadi refleksi bagi kita semua, nomor 1, ya, kita refleksi, kita lihat, ya, siapa barak-barak di dalam kelas kita, di dalam kelas saya, ya, di dalam kelas dari Bapak Ibu, siapa barak-barak tersebut. Yang 2, apa kata-kata iman yang bisa saya ucapkan minggu ini? Kata-kata yang bisa memberikan semangat, ya. Kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan sudah berjalan di depan kamu, jangan takut. Kalau kamu tidak punya uang untuk sekolah, ya jangan takut, Tuhan pasti akan mencarikan sesuatu yang baik baru bagi kamu. Atau yang ketiga, apakah hidup saya sebagai seorang guru sudah menjadi teladan iman dan keberanian? Tadi 1 Timotius 4 ayat 12, kita harus menjadi teladan di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan kesucian. Apakah kita sudah menjadi teladan di dalam
hal-hal tersebut. Kita ingat kembali ya, bahwa Deborah menjadi guru yang mendengar Tuhan dan menyatakan iman, serta Barak, murid yang ragu, berubah menjadi pahlawan iman. Pesan saya untuk kita semua adalah, setiap guru bisa menjadi Deborah bagi murid-muridnya. Dan kata-kata iman kita hari ini bisa melahirkan pahlawan iman di masa yang akan datang. Sekian, Shalom Bapak Ibu. Mari kita tetap perjuangkan agar barak-barak di dalam kelas kita bisa menjadi pahlawan iman. Amin. Wah, luar biasa dari pemaparan materi yang Pak Philip sudah sampaikan malam hari ini. Kita telah melihat bagaimana seorang guru bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengemban panggilan yang sangat mulia untuk menjadi pemimpin dan juga penggerak perubahan. Bahkan dalam kehidupan Pak Philip sendiri, Pak Philip mengalami bagaimana guru sangat berpengaruh dalam kehidupan Pak Philip. Terima kasih untuk sharing yang sudah disampaikan malam hari ini Pak Philip. Kita ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk kita diskusi bersama-sama, dan pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kita belajar bersama-sama ya Pak. Ini ada pertanyaan tentang apakah sekolah sudah memiliki definisi yang jelas atau terukur tentang apa itu teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian, Pak. Di konteks abad ke-21 ini, bagaimana kita bisa memastikan kalau standar ini tidak hanya menjadi jargon, tapi bisa diimplementasikan dan dievaluasi secara konkret. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, ini pertanyaan yang amat mendalam ya. Karena kalau tadi saya katakan bahwa tidak ada guru yang sempurna ya. Saya tadi memberi contoh guru bahasa Inggris saya yang top sekali ya, Pak Yohanes ya. Dia memberikan teladan bagaimana dia sendiri juga mengatakan saya tidak sempurna. Coba saya mendengar ya, kalau memang apa yang Anda katakan waktu itu saya sebagai murid ya, apa yang kamu katakan ini benar, tunjukkan bukti-buktinya, maka saya bisa introspeksi diri. Nah, Pak Yohanes ini memberikan teladan kepada saya ya. Dan saya sewaktu mengajar, saya suatu saat menjadi guru ya, itu juga saya terapkan ya. Di mana saya terbuka dikritik, saya terbuka juga untuk diprotes orang ya. Saya bahkan terbuka juga kalau misalnya orang ada pendapat lain ya. Apakah ada standarnya? Menurut saya standar kita adalah Alkitab ya. Standar kita adalah firman Tuhan. Standar kita adalah perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, tadi saya sudah berikan contoh Deborah misalnya. Sewaktu Barak ya ragu-ragu, maka Deborah mengatakan bahwa tidak usah takut. Ya. Tuhan sudah berjalan di depanmu. Tuhan sudah berjalan di depanmu. Ya. Jadi ini di dalam standar sekolah kan tidak ada kata-kata seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Banyak sekali kebijakan hikmat di dalam firman Tuhan yang bisa kita gunakan di dalam ruang kelas. Jadi kembali back to the Bible. Itu adalah standar kita yang terbaik, indikator kita yang terbaik. Bercerminlah kepada firman Tuhan. Jadi guru yang bercermin tiap hari pada firman Tuhan itu pasti akan membuahkan teladan-teladan yang baik di dalam perkataan dia, di dalam tingkah laku dia, di dalam perbuatan dia, dan terutama di dalam kesucian dia. Back to the Bible. Terima kasih. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Pak Philip untuk jawaban yang sudah disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pak Philip, bagaimana sih pemimpin sekolah dapat menciptakan budaya di mana guru itu didorong untuk menjadi pemimpin dan juga penggerak perubahan, dan bukan hanya sebagai pengajar saja. Nah, bagaimana pimpinan sekolah bisa memfasilitasi atau
mendorong guru untuk bisa lebih banyak berinovasi untuk menghasilkan perubahan-perubahan ini, Pak. Jadi bukan hanya sebagai pengajar. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, maka kita menjadi guru kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4, bukan lagi guru terbaik. Jadi kunci adalah kita terus-menerus belajar. Belajar dari siapa ya? Ya dari sesama kita yang lebih baik ya. Ya, belajar juga dari di sosial media atau YouTube terutama ya. Banyak sekali contoh-contoh pelajaran-pelajaran ataupun motivasi-motivasi ataupun firman-firman Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan yang mengisi kekosongan rohani kita sebagai seorang guru atau memberikan kita semangat ketika kita capek atau lelah ataupun banyak stres ya di sekolah ya. Nah, itulah yang memberikan kita pelajaran yang terbaik ya. Dan juga MPK. Saya rasa MPK itu juga Majelis Pendidikan Kristen banyak memberikan penyuluhan session seperti streaming ini atau memberikan banyak pelatihan-pelatihan baik face to face maupun melalui Zoom. Tujuannya adalah untuk menguatkan sesama guru kita karena perjuangan kita sama. Kita semua juga guru di dalam berbagai macam hal. Di dalam berbagai macam komunitas, ada di ruangan kelas, ada yang di luar kelas ya, ataupun di tempat kerja, itu juga kita adalah seorang guru di mana kita dilihat teladan hidupnya di dalam beberapa hal tersebut. Jadi continuous learning atau terus-menerus belajar itu adalah kunci bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pribadi, sebagai seorang guru, sebagai seorang alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan hikmat kepada anak-anak didik kita. Ingat ya, kita dijadikan guru bukan untuk mengajar, tetapi kita adalah dipakai oleh Tuhan menjadi penyampai hikmat kebijaksanaan. Karena takut akan Tuhan itu adalah kunci dari hikmat. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Philip dengan jawaban Pak Philip yang terakhir ini. Ini bagian juga akhir dari sesi tanya jawab kita pada malam hari ini karena kita cukup terbatas dengan waktu. Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar, di chat YouTube maupun di Instagram Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Nanti kita bisa melihat bagaimana feedback dari Bapak Ibu semua dan kami bisa menyampaikannya juga ke Pak Philip. Terima kasih yang sudah menyaksikan juga dari awal sampai pada sesi tanya jawab ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Philip, mungkin ada closing statement dari Pak Philip, saya persilakan dan mohon juga untuk ditutup dalam doa untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Saya ingin closing dengan satu kata-kata dari murid saya ya. Saya pernah mengajar di dalam satu sel grup ya, kelompok ya. Suatu saat 20 tahun kemudian saya bertemu dengan murid saya di dalam kelompok tersebut. Dia waktu itu melihat saya berjalan di mall ya. Dia panggil saya, dia katakan bahwa Pak Philip. Terus saya menoleh, saya melihat, oh ya, saya kayaknya kenal ya. Ini Pak Philip pernah mengajar saya 20 tahun yang lalu ya. Terus kemudian saya tanya, oh ya benar ya, di mana ya? Saya agak lupa karena saya kalau mengajar kan cukup banyak orang. Dia mengatakan di tempat ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Pak Philip, 20 tahun yang lalu Pak Philip pernah berkata sesuatu yang saya ingat ya. Dikatakan bahwa kalau kamu berani untuk mati untuk anak kamu ya, kenapa kamu tidak berani hidup untuk anak kamu? Kalau kamu berani mati untuk anak kamu ya, kenapa kamu tidak berani hidup untuk anak kamu? Dia berkata kepada saya, Pak Philip ingat gak Pak Philip pernah berkata begitu? Wah, saya juga tertegun. Saya ingatkan memang betul saya pernah berkata begitu. Kemudian murid saya itu berkata bahwa ini saya hidupi, prinsip hidup ini selama 20 tahun sejak Bapak berkata demikian di kelas. 20 tahun.
kata-kata kita itu tidak akan sia-sia. Setiap apa yang kita ucapkan, buahnya bisa berlanjut sampai bahkan 20-30 tahun. Ibu Deborah yang saya kasihi ya, itu SD ya, guru SD saya itu SD itu berarti sudah 50 tahun yang lalu itu bagi saya. Ibu Jenny yang menyanyikan lagu puji-pujian bagi saya ketika saya SMA itu sudah 40-an tahun yang lalu ya. Pak Johannes ya, guru bahasa Inggris yang menerima kritik saya ya serta minta maaf kepada saya, berani untuk introspeksi diri ya. Itu sudah 40-an tahun lebih. Tapi saya masih ingat dan itu masih membakar semangat saya. Mereka adalah teladan bagi saya. Kita juga adalah teladan bagi murid-murid kita. Mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mereka akan tetap ingat kata-kata positif kita. Mari kita sebarkan sesuatu yang positif, hikmat kebijaksanaan Tuhan, dan berkata bahwa Tuhan sudah berjalan di depan kita, sudah berjalan di depan anak-anak kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, jadikanlah guru yang mendengar seminar ini seperti Deborah yang mendengar suara-Mu dan menyatakan iman kepada murid-murid kami dan membentuk mereka menjadi pahlawan iman di generasi ini. Berikanlah kami keberanian seperti Deborah dan berikan kami juga ketaatan seperti Barak untuk selalu belajar dan selalu dikuatkan dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Philip sekali lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan Pak. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati melalui siaran langsung pada malam hari ini, materi yang disampaikan pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati.